Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita pembacaan Alkitab sampai di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel 24. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Dia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanan. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku, dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita mereview sejenak pembacaan Alkitab pada hari kemarin, bagaimana di padang gurun Sif, Daud nyaris dibunuh oleh Saul. Dia sudah terkepung dan hampir saja nyawanya dicabut oleh Saul.
Tetapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan atas seizin Tuhan, Saul harus kembali ke kota karena Filistin menyerang, dan itu cara Tuhan menolong. Dan pada pagi hari ini di pasal 24 kita melihat kelanjutan kisahnya di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saul kembali mengejar Daud. Saul kembali ingin membunuh dan mencabut nyawa Daud. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi, dan ini diketahui oleh orang-orang dan itu dilaporkan kepada Saul. Ketika Saul pulang sesudah membunuh orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikianlah, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Dan Saul kembali melanjutkan niat awalnya untuk membunuh Daud karena iri hati, karena mencegah supaya jangan sampai Daud ini menjadi raja dan hanya keluargaku Saul yang menjadi raja atas Israel. Dan ini sungguh kalau kita melihat ayat 1 sampai 4 ini situasi yang kembali Daud diburu untuk dibunuh ini sungguh mencekam bagi kehidupan Daud maupun pergumulan Daud secara rohani. Kita melihat di situasi ayat 1 sampai 4 ini, kita melihat bagaimana Daud ketika di dalam gua itu bersembunyi, dia menggubah, dan ini direkam dalam sebuah Mazmur 57. Bapak Ibu saya bacakan situasi kondisi pergumulan batin, pergumulan rohani Daud untuk pemimpin biduan. Mazmur 57 menurut lagu Jangan Memusnahkan, miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku, dan seterusnya. Jadi bagaimana Daud ketika dikejar oleh Saul ini sungguh dalam situasi yang ketakutan, situasi yang sungguh bergumul luar biasa, dan dia berdoa luar biasa, meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan atas persoalan yang bukan dia penyebabnya, yang bukan atas kesalahan ini, tetapi Saul berikhtiar untuk mencabut nyawa Daud. Lalu bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan? Bagaimana Allah yang dipercaya oleh Daud itu, Allah yang berkuasa menyelesaikan persoalan Daud itu, menyatakan kuasanya dalam kehidupan Daud. Selanjutnya ayat yang 5 sampai 8 dikatakan di situ, Saul yang mengejar Daud ini kelelahan, dia kemudian masuk ke dalam gua tempat persembunyian Daud dan dia tertidur di situ. Kemudian ayat yang kelima, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadamu apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Orang-orang Daud yang bersama-sama Daud tentunya tahu situasi kondisi batin yang dialami oleh Daud, dan mereka menyarankan, ya, inilah kesempatan, ini waktunya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kita, dengan toh Tuhan juga sudah menyerahkan Saul ke tanganmu, tinggal satu tancapan, Saul yang ingin membunuhmu, dia bisa mati seketika. Dan di tengah-tengah pergumulan antara saran dari orang-orangnya, tentunya kalau saya membayangkan kalau ini saran tidak dituruti, tentunya ini kalau dilewatkan banyak pertimbangan, kita akan dikejar lagi, dan bisa-bisa orang-orang yang selama ini bergabung dengan dia justru berbalik melawan dan seterusnya. Dan ini tentunya dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Tapi kalau kita melihat dari Mazmur 57 tadi, bagaimana Daud hatinya terpaut kepada Tuhan. Daud lebih memilih mendengar suara Tuhan, lebih memilih untuk takut akan Tuhan, lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Dia dengan gemetar, dengan berdebar, ini menunjukkan bahwa
situasi itu benar-benar dalam pergumulan pengambilan keputusan yang krusial dalam hidupnya. Di satu sisi orang-orangnya secara manusia duniawi, ini keputusan, ini kesempatan untuk membunuh Saul dan menyelesaikan masalah dengan cara sendiri, selesai. Tetapi ada hal yang lebih besar dari itu, adalah apa yang dimau Tuhan. Dan Daud kembali mengingat bahwa Tuhan tidak menghendaki dia untuk berbuat dosa. Daud memotong ujung puncak jubah Saul ketika masih tidur ini, dan dengan berdebar-debar dia berkata, dijauhkanlah, ayat yang ke-7, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud ingat betul, tahu betul bahwa Saul bagaimanapun ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia tentunya akan sangat berdosa kepada Tuhan kalau dia sampai berani menyentuh Saul ini. Dan dia hanya mengambil ujung jubah Saul untuk menunjukkan nantinya bahwa dia bersih. Kalaupun dia mau, dia bisa membunuh Saul. Tetapi dia tidak melakukan itu karena takut akan Tuhan, takut kepada Allah Israel, dan lebih mendengar suara Tuhan daripada orang-orang di sekitarnya, lebih mendengar suara Tuhan bahkan mungkin dari keinginan dia sendiri. Dan dikatakan di sini juga ayat yang ke-8, Daud melarang orang-orang, tidak mengizinkan orang-orang di sekelilingnya untuk membunuh Saul. Orang-orang yang takut akan Tuhan ini dicegah Tuhan berbuat dosa. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan ini juga dipakai Tuhan mencegah orang lain untuk tidak berbuat dosa. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Narasi selanjutnya ayat yang ke-9 sampai 16. Bagaimana Saul ketika sudah mulai bangun dan ingin keluar dari gua itu, Saul berseru-seru dari belakang, dan Daud memanggil Saul berseru-seru dari belakang, dan dia katakan, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, ayat yang ke-9. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Tentunya ini hal yang tidak mudah dilakukan Daud kalau dengan kekuatan sendiri. Tetapi berbeda ketika orang yang mengandalkan Tuhan. Dia bukan lagi lari dari masalah, tetapi dia berani menghadapi masalah itu. Dia sujud menyembah. Tentunya ini situasi yang berbahaya. Saul dengan seketika bisa menebaskan pedangnya ataupun melemparkan lembingnya. Tetapi Daud yang sudah yakin betul pertolongan Tuhan, dia mengatakan, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Ayat 12. "Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Dan Daud berseru kepada Saul, "Bapa, ayahku, tuanku, rajaku," sambil menyembah dan mengatakan bahwa aku bersih. Kalau aku berniat membunuhmu, berniat untuk mengkhianati, aku bisa melakukannya. Tapi engkau bisa melihat tanganku bersih. Mengapa engkau lebih mendengarkan suara orang-orang di sekitarmu? Nah, inilah orang yang sudah berhasil dengan Tuhan, melewati pergumulan yang berat, bahwa dia lebih mendengarkan suara Tuhan. Tentunya bisa menegur orang, bisa mengembalikan orang yang telah jatuh untuk kembali kepada Tuhan dengan cara yang berhikmat, dengan yang bijak, dengan sopan. Dia mengatakan kepada Saul, "Mengapa engkau lebih mendengar orang-orang di sekitarmu?
Kalau saya membahasakan tidak mendengar suara Tuhan gitu ya. Dan dengan perkataan itu apa yang terjadi selanjutnya ya, kembali Daud menjelaskan bahwa dia tidak berikhtiar untuk membunuh Saul. Daud tidak berikhtiar untuk membunuh Saul. Dan kiranya ayat 13, kiranya Tuhan menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Diulang ayat 16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan, memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Dan Daud kembali bersaksi kepada Saul, biarlah Allah yang menjadi hakim di antara Saul dan Daud. Allah yang tahu situasi kondisi yang benar-benarnya. Dan ketika mendengar kesaksian Daud, penjelasan Daud, pembelaan Daud kepada Saul, Saul menyesal, Saul menangis, Saul mengaku kesalahannya, ayat 17-23. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Sudah itu ia dengan suara nyaring menangislah Saul. Saul menangis, Saul mengakui kesalahannya di hadapan Daud dan dia berkata selanjutnya, engkau lebih benar daripada aku. Dan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang lebih takut kepada Allah, ini bisa membuat orang yang berbuat dosa kembali berbalik kepada Tuhan dan kembali menyadari bahwa Allah lebih besar, Allah yang menjadi hakim, dan harus Tuhan Allah yang didengarkan. Kemudian selanjutnya, Saul pun juga menyadari selanjutnya bahwa tentulah Daud ini yang akan menjadi raja dan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Lalu Saul meminta Daud untuk bersumpah bahwa Daud tidak akan memusnahkan keluarga Saul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari amanat teks dari 1 Samuel 24 ini, Allah menghendaki orang-orang percaya untuk memilih taat, mendengar suara Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, bukan mendengarkan orang-orang di sekitarnya, bukan juga mendengar suara hatinya, tetapi mendengar suara Tuhan, memilih taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, Allah adalah hakim yang adil. Dia berkuasa melepaskan dari maut, berkuasa melepaskan dari segala persoalan dan kehidupan dalam kehidupan ini. Aplikasi praktis bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, apakah saya dan saudara sudah lebih memilih taat pada firman Tuhan, lebih memilih akan Tuhan daripada orang-orang di sekitar kita, daripada pikiran-pikiran sendiri. Yang kedua, apakah saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, hakim yang adil, yang berkuasa melepaskan dari maut, berkuasa menyelesaikan segala pergumulan dan persoalan. Terima kasih, memberkati. Ya, puji Tuhan, hari ini juga kita melihat ada kontras antara Saul dengan Daud, yaitu tentang hatinya. Saul hatinya jahat, Daud hatinya mengasihi. Kita sambut dengan ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah, tuluskan kalbu padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna,
Biarlah hari ini kita punya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, bahkan musuhnya pun dikasihi. Kita terus doakan, kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini kami punya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama. Biarlah hati Kristus ada pada kami semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah urapan Roh Kudus hari ini terus memimpin, terus menyertai anak-anak-Mu. Tuhan terus sertai gerakan ini, Tuhan terus sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus pimpin. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.